33 pejabat mengikuti asesmen seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP Kota Makassar. Asesmen berlangsung di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan atau Pusjar SKMP, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jalan Raya Baruga, Senin 25 Agustus 2025. Dari 33 pelamar, 25 diantaranya pejabat Pemkot Makassar. 6 orang berasal dari pemerintahan Provinsi Sulsel. 4 diantaranya Sekretaris BPBD Sulsel Devika Davi yang juga merupakan keponakan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada nama Fahlevi Yusuf, Kepala Bidang di Satpol PP Sulsel. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Sulsel Andi Yurnita, dan Sekretaris BKD Sulsel Hermawan Irfan Abbas. Selain itu ada juga ASN dari Kabupaten Pangkep dan 1 dari Kementerian Agama. 8 pelaksana tugas atau PLT kepala dinas ikut dalam kompetisi ini. Mereka jadi saingan berat bagi pelamar lainnya. Mereka ialah PLT Kepala Bapenda Andi Asminullah, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Fadli Welang, PLT Kepala Dinas Penataan Ruang Fuad Aziz, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Haidil Adha. Selanjutnya PLT Kepala BPBD Muhammad Fadli, PLT Sekretaris Dewan Andi Rahmat Mapatoba, PLT Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran Syamsul Bahri, dan PLT Kepala BKPSDMD Kamelia Tamritantu. Wali Kota Makassar Munafrin Arifudin membuka asesmen ini. Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkiflinanda dan Asisten Bidang Administrasi Umum Firman Pagarra dan Kepala Bagian Umum Pusjar SKMP Zulkaidir. Kata Munafri, kendati punya pengalaman menjabat sebagai pelaksana tugas, namun semua pelamar punya peluang yang sama. Seleksi ini jadi ajang pembuktian kemampuan masing-masing pelamar. Hasil dari seluruh tahapan akan menjadi dasar dan menentukan pejabat yang layak dan cocok mengisi kekosongan jabatan. Tapi sapaannya, sudah pasti ada yang tak lolos dalam seleksi ini, sebab hanya 9 jabatan yang dibuka. Ia berharap hasil yang keluar nantinya bisa diterima dan dimaklumi seluruh pelamar. Setelah proses asesmen, tahapan akan dilanjutkan panitia seleksi dengan melakukan wawancara. Setelah semua tahapan selesai, pansel akan mengakumulasi skor dari seluruh pelamar. 3 besar pelamar dari masing-masing posisi akan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dalam hal ini Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Usai menerima 3 besar nama tersebut, Munafri akan melakukan wawancara khusus. Kepala Bagian Umum Pusjam SKMP Zulkaidir menyampaikan asesmen akan dilaksanakan di hari Senin hingga Selasa 24 hingga 25 Agustus 2025. Hasil asesmen nantinya akan diberikan kepada pansel untuk ditindaklanjuti. Kita berharap hasil seleksi ini memberikan gambaran bahwa orang-orang yang duduk di posisi itu punya kemampuan dan kapabilitas untuk bisa menduduki posisi. Kalau Direktur Rumah Sakit Daya sendiri, Pak? Belum, karena masih cuma 2 yang mendaftar. Ini perpanjang 1 minggu, ya. Perpanjang 1 minggu untuk siapa tahu mungkin ada yang informasi yang miss dan sebagainya. Kita berharap juga karena selama ini di jabat kepala dinas kesehatan, sehingga kita mau rumah sakit Daya ini bisa jalan sendiri supaya fokusnya Ibu Kadis tetap di dinasnya, Daya juga bisa fokus oleh direktur dan komposisi. Sudah dapat info sudah diisi 3 ya Pak, atau masih tidak ada peminatnya? Masih 2. Masih 2 total. Pak, kalau di Daya itu harus punya manajemen rumah sakit atau ya, kan ada background-nya? persyaratan yang sudah ada. Nah, ini yang dibutuhkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan kita mencari yang capable untuk ada ini. Walaupun dari internal kita sudah punya 2, tapi kan kita butuh kita masih butuh tambahan untuk menjalankan persyaratan. Pak, sekiranya di batas akhir pendaftaran perpanjangan ini masih 2 yang mendaftar, bagaimana? Kami akan minta petunjuk ke BKN untuk apakah kami bisa menentukan atau memilih langsung cuma dengan 2 itu.
Pak, artinya Pemkot ini masih kurang Pak ya untuk pejabat ASN yang mungkin memiliki kapabilitas Iya, di bidang iya. itu. Mungkin ada tapi Belum berani mau ya. atau ada kegiatan lain dan sebagainya. Tetapi intinya posisi itu lowong dan harus diisi. Pak, sosok yang karakter apa sosok calon pejabat yang diinginkan mungkin seperti Yang apa gimana? gambarannya Yang untuk 8 ini, semua? Pak. Ya, yang punya kapabilitas, integritas, punya kemampuan disiplin ilmu yang cukup, itu mampu punya pengalaman yang banyak di pemerintahan. Jadi menurut saya akan tergambar dari hasil asesmen mereka siapa-siapa yang duduk di. Artinya nanti dari 33 itu hanya 8 yang Iya, diisi. pasti. Sisanya itu Nah, bagaimana? makanya saya bilang, kalau sisanya itu ya namanya juga kompetisi, ada yang lolos, ada yang tidak, ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau tidak ya dicoba lagi untuk atau mungkin akan ada posisi yang berbeda yang mereka bisa lebih baik di tempat yang lain. Sehingga menurut saya ini karir perjalanan ini ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau umpamanya ini tidak lolos, terus mau bikin apa? Mau tiap hari merenung di rumah kan tidak mungkin. Tetap harus, karena ini adalah step dalam perjalanan hidup yang harus dijalani kayak gini. Peluang-peluang mereka ada memungkinkan bisa ikut bersaing juga Pak Wali, atau PLT ini memang yang Ya semuanya sama. Hanya untuk memposisikan semuanya harus diisi untuk didefinitifkan semua melalui proses. Nah, proses ini yang kita jalankan sekarang. Pak, dari hasil seleksi ini kan nanti Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.